Jenel, jangan kau tak kacau dia. Kau si Jenel kah? Cuma bukan lah. Macam si Lisa lah.
Baik, shalom jemaat. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita untuk ibadah sidang malam. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita datang. Kehadiran kita tentunya satu kerinduan kita yang amat untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersedia untuk berdoa menghadap Tuhan di dalam kerendahan hati, kekudusan di hadapan Tuhan, dan juga kesediaan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan akhiri doa kita dengan doa Bapa kami, dan mari kita berdoa bertenang sebentar dan kita akan berdoa. Haleluya. 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 Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Malam ini kami dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Kami bersyukur untuk kami dapat bersama di dalam ruangan ini. Juga kami bersyukur untuk kebersamaan kami dapat berkumpul di tempat ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan dalam memimpin kami hari ini dan sepanjang minggu ini, Tuhan. Dan juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengikuti secara live Facebook. Tuhan sertai dan pimpin mereka juga supaya mereka beroleh pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di tempat mereka pada ketika ini. Kami datang di hadapan Tuhan memohon keampunan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan, yang kami sedari atau kami tidak sedari. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami, biar kami beroleh layak di hadapan Tuhan, untuk kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar semua yang sudah dipersiapkan malam ini adalah untuk kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, kesehatan mereka terganggu, dan juga mereka tidak dapat bersama di dalam ibadah ini. Kami berdoa Tuhan, apapun kesakitan mereka, sakit sendi tulang, demam, bening kepala dan sebagainya, biarlah segala kesakitan itu Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan mereka dan sertai mereka Tuhan. Kami mengingati untuk para warga emas kami yang tidak dapat bersama karena kekurangan SOP dan juga kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memimpin mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, supaya mereka terus hidup di dalam iman dan percaya mereka kepada Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesusahan hati, kedukaan sepanjang minggu ini, dan mereka mengalami musibah atau tekanan dan sebagainya. Kami berdoa Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau jamah hati mereka, Engkau bukakan hati mereka, bahkan Engkau menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Pimpin mereka Tuhan supaya mereka beroleh hikmat yang daripada Allah sendiri, untuk mereka dapat datang kepada Tuhan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan atas hidup mereka. Kami juga berdoa untuk ibadah kami malam ini, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa untuk memimpin pujian, membawa firman Tuhan, supaya semua itu Tuhan Engkau pimpin mereka. Bahkan semua yang bermain musik, semua jemaat yang datang beribadah malam ini dipimpin dan diberkati Tuhan. Bahkan yang mengikuti secara live di Facebook juga akan mengalami suasana yang sama di hadirat Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis, roh kegelapan yang cuma mengganggu, mengacau kami. Kami perintahkan semua itu Tuhan keluar dari tempat ini, keluar dari ruangan ini, dan dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita teruskan dengan ibadah kita. Dan kita jemput pemimpin ujian Reda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom, mari kita semua berdiri. Kita bersyukur kenapa pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Dan kita akan menyanyikan beberapa lagu. Tuhan
kita mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena cinta kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami berdoa kiranya lewat daripada firman yang disampaikan malam hari ini begitu bermakna, memberikan kami kekuatan baru dan semakin memahami bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa tempat ini dalam tangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Lah yang menolong kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pujian. Shalom. Kita mengucap syukur kita bertemu sekali lagi pada malam hari ini. Masih tema besar kita yaitu berkat, barakah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saya mengimbas kembali tentang penerangan berkat yang disampaikan pada minggu pertama oleh Penetua Amidi, di mana berkat itu ada beberapa istilah berkat di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sehingga beberapa istilah itu sangat membantu kita untuk memahami. Walaupun demikian, dalam bahasa Malaysia hanya satu saja yang kita tahu, yaitu berkat. Dalam Perjanjian Lama ada beberapa berkat dan pengistilahan berkat, beberapa pemahaman tentang berkat. Saya ulangi kembali yang serba sedikit yang telah disampaikan. Ada beberapa pemahaman jemaah tentang berkat. Seperti yang selalu kita dengar, berkat itu berkaitan makanan, kan? Kalau ada makanan di hadapan, kita sebut ini adalah berkat. Ini pemahaman umumah yang selalu difahami oleh jemaah. Makanan adalah berkat, sehingga berdoa terima kasih di atas berkat ini, kan? Betul kan? Selalu berdoa, saya pun berdoa juga. Kalau tidak berapa sedap, saya tidak sebut itu berkat. Kalau lapar sudah, saya akan sebut terima kasih Tuhan makanan ini. Tapi kalau itu sedap, terima kasih Tuhan berkat ini. Nah, selalu orang berdoa kalau nampak makanan, terima kasih berkat ini. Ada juga orang beranggapan bahwa berkat itu adalah seperti penambah perisalah bagi saya, penambah perisa terhadap makanan, atau makanan belum lagi menjadi berkat, sehingga berdoa begini, Tuhan berkatilah makanan ini, kan? Ya ini yang umum lah yang kita paham, berkatilah makanan ini. Dulu ada juga orang tegur, dia bilang itu sudah berkat, kenapa perlu diberkati lagi? Nah, ada beberapa pemahaman orang tentang berkat ini. Selalunya bila sebut berkat, terbayang makanan atau duit. Lalu berkat itu kebanyakan pemahaman orang juga seperti materi atau uang. Sehingga nama uang itu cuma ditukar kepada berkat. Kalau kita dapat uang, kita akan sebut, wah ini berkat. Sehingga selalu kita sebut, kalau pasal uang, berdoalah supaya kami diberkati Tuhan. Tapi selalu orang beranggapan atau berpikir diberkati Tuhan, itu dia berpikir dalam pikiran dia uang. Berdoalah supaya kami beroleh uang. Ada juga orang berpendapat bahwa kesehatan yang baik itu berkat. Ada juga orang berpandangan bahwa anak lulus ujian itu berkat. Ataupun semua yang baik-baik yang kita dapat itu berkat.
Tetapi bencana, kecelakaan, kutukan itu bukan berkat. Selalu orang beranggapan bahwa berkat itu ada macam-macam jenis. Tapi sebelum itu kita lihat definisi berkat. Definisi berkat. Berkat itu dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka adalah segala kebaikan yang dikurniai Tuhan, ataupun rahmat, atau untung, atau bahagia. Kalau dalam definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia memberi 4 definisi dari berkat. Pertama, karunia Tuhan atau kurnia Tuhan yang membawa kebaikan terhadap kita, itu disebut berkat. Termasuk makanan itu kan, termasuk uang dan sebagainya. Dan yang kedua, doa restu atau pengaruh baik dari orang yang dihormati, itu berkat. Dan ketiga, makanan dan lainnya, itu juga berkat. Yang keempat adalah apa saja yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat kepada kita, itu berkat. Dan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pun ada 2 definisi berkat. Apa yang diterima manusia daripada Tuhan, sama ada itu harta, sama ada itu kesehatan yang baik, sama ada itu kebahagiaan. Bahagia itu berkat. Sama ada itu rezeki, sama ada itu segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, itu berkat. Dan yang kedua itu adalah kita mendapat sedekah atau pemberian orang lain, dan kita dijamin keselamatan, itu adalah berkat. Dalam Kamus Webster pula mendefinisikan berkat itu begini: one who blesses. Siapa yang rasa diberkati lah kan. One who blesses, who atau a benediction, a means of happiness, of welfare. Nah, ada banyak juga definisi tentang berkat-berkat ini. Jadi dia sebut juga sebagai a benefaction gift. Ada bermacam-macam pendapat tentang berkat, tetapi berkat menurut Alkitab saya sepintas karena ini ulangan. Berkat menurut Alkitab itu ada beberapa dalam terjemahan bahasa Ibrani yang penggunaannya lain, tetapi kita paham hanya sebagai berkat. Dalam bahasa Yunani penggunaannya lain, tapi kita paham hanya satu saja, yaitu berkat. Yaitu kalau dalam bahasa Ibrani yang sering diterjemahkan sebagai berkat itu adalah barak. Barak yang bermaksud atau membawa maksud to bless. Barak dalam bentuk kata kerja diberkati, ataupun memberkati itu disebut sebagai barakah. Susah ini kalau kita sebut bahasa timur ini kan, ada ujung-ujungnya. Juga ada beberapa juga yang disebut dalam istilah-istilahnya di dalam bahasa Ibrani. Istilah yang lain itu adalah diterjemah sebagai Asher, yang diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Kita bahagia itu maksudnya berkat atau sesuatu yang mendatangkan rasa bahagia pada kita. Kalau kita sedang kelaparan, sangat lapar, tiba-tiba kita dapat makanan. Makanan itu mendatangkan bahagia pada kita, itu disebut berkat. Kalau kita serba kekurangan, kita memerlukan uang, tiba-tiba ada orang menghulurkan uang, dia mendatangkan kebahagiaan pada kita, itu disebut berkat. Tapi kalau kita punya banyak uang, lalu orang beri kita uang lagi, sedang kita tidak perlu uang, kita tidak rasa bahagia, itu bukan berkat. Apa-apa yang menimbulkan rasa bahagia di dalam diri kita disebut berkat, yaitu di dalam terjemahannya yaitu Asher. Dalam Perjanjian Baru pula ada juga terjemahan berkat yang kita guna pada masa ini. Ada 2, tetapi yang paling lazim ada 1, yaitu yang pertama yang umum, yang disebut sebagai makarios, mengandungi makna kebahagiaan yang baru kita sebut juga tadi.
Seperti khotbah di bukit itu semua dia sebut makarios. Berbahagialah orang yang begini, berbahagialah yang begini. Semua dia sebut makarios, estontai, estoitios. Makarios, dia menggunakan permulaan makarios. Nah, dan selanjutnya adalah yang sering kita guna pada masa ini, yaitu aulegio. Aulegio lebih mengarah kepada ucapan yang baik atau laporan tentang seseorang. Khotbah malam hari ini saya ambil daripada kata frasa eulagio, yaitu lebih mengarah kepada ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat 14. Roma 12 ayat yang ke-14 berbicara tentang berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dia sebut berkatilah, eulagios. Berkatilah atau ucapkanlah yang baik-baik, ataupun beritahukan kepada sesuatu, kepada Tuhan tentang perbuatan baik seseorang. Eulagios bukan bermaksud yang kita sebut dalam frasa pertama tadi makarios. Makarios itu adalah dalam hal apa yang kita rasa atau mendatangkan bahagia kepada kita, itu adalah berkat. Tetapi istilah dia guna di sini berkatilah, yaitu eulagios, yaitu sampaikanlah sesuatu yang baik atau ucapkanlah sesuatu yang baik kepada orang yang menganiaya kamu. Jadi dia sebut eulagios tontos. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, ucapkanlah yang baik-baik. Berkatilah itu satu kalimat penegasan kembali, dan jangan mengutuk. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, suatu perkara yang susah kita perbuat di dalam Alkitab, sebenarnya ada banyak perkara yang sukar kita buat karena menuntut untuk menundukkan emosi kita. Seperti kasihilah musuhmu, susah kita buat karena menuntut kita untuk menundukkan emosi kita yang marah. Siapa orang mau mengasihi musuh kan? Namanya musuh tampar saja kan? Tapi Alkitab bilang kasihilah musuhmu, kasihilah mereka. Dan kasih yang dia sebut itu bukan kasih alang-alang. Kita mengenal 4 frasa kasih dalam bahasa Yunani, 1 saja dalam Melayu, bahasa Malaysia, yaitu kasih. Dalam Yunani apa? Yang pertama apa? Makarios. Itu bukan. Yang satu apa? Hah? Agape. Yang kedua apa? Hah? Oke, saya sebut. Yang kedua tilio. Yang ketiga tilo. Yang keempat apa? Seperti Tuhan Yesus jumpa dengan Petrus di tepi danau, dia berkata sampai 4 kali kan? Ini selalu orang salah khotbah ini. Dia bilang sampai 4 kali Tuhan katakan pada Petrus, artinya dia mau supaya kita betul-betul menggembalakan dombanya. Yang betul begini. Pertama dia sebut, Petrus, apakah engkau tilio padaku? Apakah engkau mengasihiku sebagai sang sahabat? Yang kedua, Petrus, apakah engkau tilo padaku? Maksudnya apakah kau mengasihi aku sebab nama, kekayaan, apa semua yang saya bawa dari dulu pelayanan itu yang dia mau. Last dia sebut apa? Petrus, apakah engkau agape padaku?
Yang kita tahu, oh sampai 4 kali Tuhan sebut, maksudnya jangan abaikan domba-domba. Itu terjemahan tidak buat kerja rumah betul-betul. Nah, lalu setelah dia sebut agape, apa kata Petrus? Ya Tuhan, ego ini apa sudah itu? Ego ini agapao. Kalau bahasa ego ini agapao, iko. Lalu baca sedikit lah, jom dia, iko. Macam Yunani kan? Ya, baca ciplak tuh. Nah, ada banyak perkara yang susah kita buat dalam Alkitab. Kalau musuhmu tampar sebelah kirimu, bagilah sebelah kanan. Bubu tuh kan. Sudah kalau tampar, minta lagi tampar. Tapi sebenarnya kalau musuhmu mendatangkan sesuatu yang merugikanmu, suruh saja dia buat, suruh saja dia buat. Itu maksudnya. Apakah minta tamparan? Sakit banget. Nah, ada banyak lagi. Lalu kita jumpa lagi teks ini, dia katakan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Apa betul ini ayat ketiga? Tetapi Alkitab selalu membuatkan kita merasa berlawanan dengan keadaan sebenar. Kalau orang menganiaya kita, logiknya serang dia balik, betul? Logiknya. Tapi Tuhan berkata, berkatilah mereka, ucapkanlah yang baik-baik. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, berkat yang dia maksud bukan begini, kiranya engkau beranak cucu bertambah banyak, bilangan amin. Ataupun kiranya engkau terus dikenyangkan oleh makanan-makanan yang lazat, amin. Bukan begitu. Yang dia sebut di sini eulogio adalah kiranya engkau mengeluarkan atau berkata-kata yang baik tentang mereka dalam hal sampaikan kepada Tuhan. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dia sebut satu perkataan kata kerja yang mendatangkan sesuatu kuasa. Dia sebut sebagai yang pertama, eulagae. Eulagae maksudnya ucapan yang paling terbaik yang pernah kita ada. Ucapan yang paling terbaik. Apa agak-agak ucapan paling terbaik yang kita ada? Kalau saya ditanya apa ucapan yang paling baik yang kita ada, yang waktu saya marah. Coba kamu pikir, ucapan apa yang paling terbaik yang ada pada kamu waktu kamu marah? Pasti ketirisan ucapan yang baik, betul? Karena sudah marah, yang meluap di pikiran kita adalah perkataan yang tidak baik. Sebab itu kita miskin perkataan baik waktu kita marah. Betul? Waktu kita marah kita miskin perkataan yang baik. Waktu kita senang hati berbahagia, kalau boleh berdozen-dozen perkataan baik kita harus keluar, termasuk janji manis. Betul? Tapi kalau kita marah, percayalah, kita miskin perkataan yang baik. Nah, dia sebut di sini eulogio, ucapan yang terbaik, yang paling baik, yang ada, yang boleh kita ucapkan pada waktu kita marah, yang mendatangkan kebaikan dan keuntungan untuk orang yang marah, yang kita marah itu. Oh, ini cabaran yang kurang ajar bagi saya. Iyalah, kan kita perlu banyak belajar. Tuhan itu selalu buat yang berlawanan dengan kita. Kalau kamu tanya saya ucapan yang paling baik, apa yang ada pada saya sewaktu saya marah? Ada juga waktu saya marah. Ucapan paling baik adalah yang ada pada saya adalah maafkan saya. Itu saja. Yang lebih daripada itu susah keluar. Yang senang keluar, maafkan saya. Tapi itu pun kalau boleh hampir tidak terkeluar, sebab mana dah dia yang salah. Kan betul kan? Hampir tidak terkeluar. Tapi itu yang paling senang yang saya boleh ucap, yang paling baik. Saya susah mau ucap, saya bilang kiranya kau tambah kaya lah, kiranya kau tambah itulah dan sebagainya. Susah. Nah, sedang jemaah, ucapan yang paling baik yang mendatangkan kebaikan dan keuntungan kepada seseorang yang seperti dalam mood disertai doa kita pada waktu kita dianiaya. Orang dianiaya mana ada sukacita, dia marah kan. Nah, eulogio dari akar kata eulogio yaitu to bless.
Kita berkata sesuatu kepada dia supaya dia diberkati. Nah, sedang jemaah, dia kata berkatilah terhadap orang yang menganiaya kamu. Menganiaya itu kita pahamlah perasa dia kan. Menganiaya adalah frasa yang menjadi perbuatan seseorang, yaitu satu kata kerja aktif, yaitu dia sedang melakukan sesuatu yang merugikan kita, yang menyakitkan hati kita, yang mendatangkan kecelakaan pada kita, dan apa saja yang kita anggap berkait rapat dengan menganiaya terhadap orang yang menganiaya kamu. Dari akar kata aniaya, aniaya itu pasif lah, tidak kerja. Tetapi menganiaya sudah jadi bentuk kata kerja yang sudah menjadi tindakannya. Lalu dia sambung di sana adalah diakonos, diakonotas, perbuatan yang menyakiti, menyiksa. Menganiaya itu adalah perbuatan yang menyakiti, menyiksa, sama ada fisikal atau emosi, tetapi selalu berbicara tentang fisikal. Orang Kristen pertama sewaktu dianiaya, mereka itu seperti telur di ujung tanduk. Bila-bila mereka akan mati. Orang masa kini dianiaya pun tidak ada, tidaklah seteruk yang di sana sampai dicederakan fisikal dan sebagainya, tetapi sudah tidak mau memberkati orang yang mereka rasa menyakiti hati mereka. Nah, mungkin kita ada manja sedikit. Nah, sedang jemaah, tapi kalau kamu tanya saya menampar juga nih yang tampar saya. Main-main itu. Tapi jangan lawan pula kamu tampar, minta bukti. Nah, orang yang menyakiti, menyiksa, sama ada dalam fisikal atau emosi. Saudara, mana agak-agak yang lebih baik? Kita dianiaya daripada segi fisikal atau emosi? Mana lebih baik? Kamu rasa mana yang kamu boleh terima? Dianiaya fisikal kamu atau emosi kamu? Mana rasa? Kalau emosi, kita boleh jadi gila kan, dan bertindak luar kawalan. Kalau fisikal boleh menyerang emosi kita. Artinya fisikal dan emosi penganiayaan yang tidak berperi kemanusiaan. Maksudnya yang benar-benar menyakiti kita. Keperibinatangan pun tidak termasuk. Karena itu juga sama juga pun dia. Kemudian ada kamu nampak video yang dia kena gigit anjing dia. Dia kasih makan anjing, dia makan. Dia putung itu ayam yang sudah lama bau-bau, sudah dia putung, dia masak, dia kasih makan. Lalu itu anjing berebut dan gigit tangan dia. Kurang ajar nih anjing, dipiara dari kecil. Mana hati kebinatanganmu, dia bilang. Itu saringan sudah gurau-gurauan. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, saat kita berhadapan dengan sesuatu yang menyiksa fisikal dan emosi kita, secara nalurinya, secara logiknya, secara alaminya, manusia bereaksi terhadap sesuatu perkara yang menyebabkan dia tersakiti. Tujuan reaksi yang spontan itu adalah untuk mempertahankan diri kita dan juga menamatkan krisis itu. Tetapi manusia selalunya saat berhadapan dengan itu, dia akan membalas. Tetapi Alkitab mengatakan, saat kita menerima penganiayaan, saat kita menerima perbuatan yang menyakiti, menyiksa kita, sama ada fisikal kita, emosi kita, Alkitab katakan bahwa berkatilah dia. Berkatilah dia. Lalu dia buat ayat penegasan, ingatlah, berkatilah, jangan mengutuk. Berkatilah, jangan mengutuk. Sedang jemaah, ayat penegasan untuk ayat pertama. Satu kata aktif untuk menyatakan perihal kewajiban untuk memberkati saat kita dianiaya, saat kita diseksa. Sama ada
kita disakiti, disiksa fisikal dan emosi kita. Saat kita tersakiti, satu tindakan yang harus dilakukan, berkatilah dia. Lalu dia kata, jangan mengutuk. Karena mengutuk, frasa yang menyatakan perbuatan seseorang yang mendatangkan kecelakaan kepada orang lain. Biarpun kita berpikir bahwa dia jahat, biarlah dia terima hasil dari kejahatan dia. Dia jahat, dia lakukan ini pada saya, biarlah dia mati capat. Biarlah dia terima dia punya hukuman. Dia jahat, biarlah dia sakit, biarlah dia keluarga dia berantakan dan sebagainya. Walaupun kita berpikir dia layak menerima, tetapi Alkitab melarang kita melakukan itu. Kutuk itu perkara yang mendatangkan celaka pada seseorang, karena dia bersifat sumpah atau laknat. Kalau kita belajar tentang doktrin lidah kita, lidah ini adalah magnet. Kalau kita ucapkan begitu dengan sepenuh hati kita, maka dia menjadi magnet yang menyebabkan perkara itu terjadi. Artinya dia punya kuasa untuk mewujudkan kita punya frasa ataupun kita punya wish, kita punya ucapan. Lidah mewujudkan ucapan kita itu, apa yang kita ucap saat kita berkata dengan sebulat hati kita. Kalau kita mengutuk dengan sebulat hati kita, dia terjadi. Kalau kita memberkati dengan sebulat hati kita, dia akan terjadi. Kutuk itu adalah sumpah atau laknat yang mendatangkan celaka pada seseorang. Alkitab melarang kita mengutuk orang lain yang menganiaya kita, tetapi dia katakan berkatilah, ucapkanlah yang baik. Artinya ucapan yang baik saat dia menganiaya kita, kiranya satu hari nanti engkau sadar dan bertobat. Itu ucapan baik kan tidak? Ucapan baik kan? Kiranya satu hari nanti Tuhan mengajar engkau. Baik kan tidak? Baiklah Tuhan. Kalau Tuhan yang ajar, baiklah tuh kan. Ajar apa macam itu urusan Tuhan. Kiranya satu hari nanti engkau bertambah kuat memukul orang. Itu bukan ucapan baik, itu laknat untuk dia itu. Tambah something. Jadi kita hanya cakap satu hari nanti engkau sadar dan bertobat. Itu ucapan yang baik. Ucapkanlah ucapan yang terbaik di dalam hati kita waktu kita marah dan dianiaya. Sedang jemaah, malam ini kita sudah belajar tentang apa perkara yang kita diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Tuhan melarang kita mengutuk orang yang menganiaya kita, tetapi diharuskan, diwajibkan memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, saat ini kami belajar untuk memberkati orang yang menyakiti kami, yang menganiaya kami, yang mendatangkan kerugian dan kemarahan kepada kami, yang mendatangkan segala sesuatu musibah kepada kami. Bapa, ajari kami supaya dapat melakukan perkara ini dengan sungguh-sungguh pada saat kami merasa teraniaya, sama ada dalam fisikal ataupun emosi kami. Kami berdoa Tuhan, kami memohon kiranya hanya ucapan yang baik-baik, hanya ucapan berkat yang keluar daripada lidah kami saat kami berhadapan dengan perkara-perkara yang dapat menyinggung hati kami ataupun yang menyebabkan kami disakiti, dianiaya dan sebagainya. Kami berdoa, Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami saat berhadapan dengan perkara ini. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Okay, shalom. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan, hari ini masih juga ada kesempatan untuk bersama beribadah pada sesi malam. Walaupun tadi perjalanan masih hujan, dalam perjalanan ada air bertakung dalam keadaan yang gelap, tapi masih juga selamat untuk bersamalah kan. Dan berkaitan tentang marah, lepas itu ucapkan yang terbaik. Saya rasa kalau saya memang tidak boleh lah. Kalau saya ingat pengalaman saya waktu saya kerja, ini adalah rekan kerja lah, pengalaman saya rekan kerja buat saya marah. Tindakan saya hanya satu, tidak mau cakap, diam-diam, itu saja. Sebab kalau saya cakap memang meletup lah. Jadi elak daripada bercakap, elak berjumpa. Akhirnya hampir 1 minggu, akhirnya rekan itu minta maaf. Selepas minta maaf, hati itu pun tenang. Jadi itu adalah pengalaman saya. Kalau dengan pelajar saya pun salah satu cara saya untuk mengatasi kemarahan saya ialah pandangan mata. Tidak bercakap tapi mata. Jadi waktu itu mata sudah tengok, message sudah sampai, tenanglah itu keadaan. Itu sajalah cara saya. Kalau saya bercakap ucap yang terbaik, saya rasa mungkin saya tidak boleh sampai pada tahap itulah. Tapi kalau lah ada satu hari nanti ucap yang terbaik itu maksudnya bimbingan daripada Roh Kudus lah itu kan. Amen. Right. So sebelum saya sampaikan pengumuman, kita jalankan tanggung jawab kita, yaitu pemberian uang persembahan, dan saya minta seorang untuk tolak box itu. So kita akan kutip uang persembahan. Kalau yang tidak sempat memberi, boleh juga memberi secara online, yaitu transfer seperti yang kamu nampak dalam paparan dalam account bank inilah. Sebab sekarang ni kita digalakkan kurangkan cash, kan? Jadi online banking lah. Mari kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们来到主的当中，感谢主能够带领我们，让我们拥有一个美好的一天来到这里来团契，在这听你的话语，听你的福音，让你的福音能够记在我们的心里，让我们能够你的福音能够显现在我们的生活中。主啊，现在我们要献上我们的奉献，让我们的奉献带来
为着主的工作，让你的心事能够传达，让能够带领更多来到主的当中，也继续的带领着我们的财政，赐给他聪明智慧来去处理这些金钱，让这个金钱能够更带来更多荣耀你的名。我把一切全部交托在你手中，这样的祷告是奉靠主耶稣基督的生命祈求，阿门。So sebelah sini macam biasa masih lagi kita ikut SOP, right? So bolehlah berbaris. Pengumuman. Saya rasa aktiviti sepanjang minggu masih dijalankan walaupun anak-anak besok sekolah rendah terutamanya sudah mulai sekolah. Sekolah menengah sudah mulai PDPA selama 2 minggu ya, dan ada SPM lagi lah. Okay. So aktiviti kita masih berjalan seperti biasa. Hari Isnin adalah doa khas untuk COVID secara online, yaitu jam 8 malam. And then Selasa dengan Kamis kita adakan persekutuan keluarga masing-masing. Okay, pilihlah hari yang sesuai untuk keluarga masing-masing. And then pada hari Kamis kita ada persekutuan doa syafaat jam 8 malam secara online. Dan hari Jumat setakat ini belum ada aktiviti lah setiap kelompok sel. Hari Sabtu kita ada latihan untuk ibadah sesi malam dan pagi jam 7 petang. Dan di ibadah seperti biasa ada sesi pagi dan sesi malam. Ada lagi yang saya tertinggal? Saya rasa mungkin dalam tempo terdekat kami tengok saja dalam renungan ataupun grup-grup. Mungkin mesyuarat agung sama ada wanita atau wira akan dijalankan. Dan kalau saya tidak salah kebanyakan adalah secara online sebab kita faham keadaan sekarang walaupun sudah mau dekat endemik, tapi kita masih jaga-jaga SOP lah. Ya, jadi jangan lupa tengok-tengok dalam WhatsApp group. Kita sokong untuk mesyuarat agung tuh. Kalau tidak sokongan kita semua, mesyuarat itu tidak dapat dijalankan. Ada lagi tambahan? Tiada lah kan? Oke, kalau tidak ada, saya jemput sekali lagi pastor untuk penutupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah bersama-sama dalam ibadah ini. Kami ucap syukur karena Tuhan juga sudah memimpin kami sepanjang minggu ini sehingga malam hari ini Tuhan memberikan kami kemampuan untuk hadir di tempat ini. Kami mendoakan untuk sepanjang minggu ke depan Tuhan terus memberkati semua jemaah-Mu, pelihara mereka, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Berkati pendapatan usaha-usaha mereka, bisnis, kerja dengan majikan atau apapun urusan ekonomi, kiranya Tuhan memberkati jemaah berkali lipat. Kami juga mendoakan untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami semua. Jemaah pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami mohon berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa minggu depan. Bye-bye.